Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Dan saya Gatot Sugiarto. Di sini kami dari SMKN Satu Legok. Di video kali ini kami mendapat sebuah studi kasus yang dimana kita harus memanajemen jaringan pada jaringan di sekolah. Nah, di sini langsung saya bacakan aja studi kasusnya. Pada sekolah terdapat 3 lab yang akan digunakan untuk pembelajaran sebanyak kurang lebih 600 siswa, yang dimana kita sebagai administrator ditugaskan untuk manajemen jaringan internet agar semua siswa dan guru dapat internet dengan lancar. Terdapat 1 buah router core dan 3 router untuk masing-masing labnya. Konfigurasikan semua router agar bisa saling terhubung. Nah, jika kita lihat pada topologi ini, di sini router core berada di tengah yang ini, dan untuk yang samping-sampingnya ini adalah router untuk setiap labnya. Dan juga di sini terdapat 2 internet yang nantinya akan saya gunakan sebagai failover. Nah, di sini langsung saja menuju ke konfigurasinya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa router yang sudah saya konekkan seperti pada topologi, serta di sini saya sudah meremotnya satu persatu. Di sini saya mau mulai dari router core-nya dulu. Untuk langkah yang pertama yaitu saya mau membuat IP untuk menuju ke akses internetnya. Di sini untuk jalur ISP1 saya menggunakan IP 145.96.73/30. Oke, sebelumnya saya mau pergi ke ini dulu. Di sini saya menggunakan PNetlab ya. Di sini IP address print. Di sini saya masih belum membuat ke jalur yang header 2. Sini saya mau buat IP address. Lihat dulu 145.96.73/30 interface header 2. Ini untuk ISP1, dan untuk ISP2 di sini saya IP address print dulu, lalu IP address untuk IP yang kedua yaitu 172.16.86.1/30 first header 2. Di ini selanjutnya saya mau meremote router yang sudah saya siapkan. Ini saya menuju ke router core. Di sini menambahkan IP address. Sini untuk header satunya sebentar saya lihat dulu, menuju ke ESP1 yaitu 145. Header 1. Selanjutnya untuk yang jalur yang kedua ini 172.16.86.12/30 Selanjutnya yang akan saya konfigurasikan yaitu firewall NAT-nya. Sini menuju ke IP, lalu firewall dan NAT. Di sini kita klik add. Untuk chain SRC NAT out interface header 1 yang mengarah ke internet, lalu actionnya saya pilih Masquerade. Lalu saya bikin juga untuk yang menuju ke ISP yang kedua, out interface-nya berarti header 2, dan untuk actionnya Masquerade seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya mau membridge interface yang mengarah ke router lab tadi. Sini saya mau lihat dulu. Di sini terdapat 3 lab, dan di sini tentunya terdapat 3 jalur. Nah, di sini saya akan membuat 3 jalur ini menjadi satu segmen, yaitu dengan menggunakan interface bridge. Di sini saya membuat interface bridge terlebih dahulu. Saya namai bridge LAN. Lalu
saya tambahkan portnya. Di sini klik add, saya pilih header 3, lalu pilih header 4, lalu saya pilih header 5. Nah, jika sudah, selanjutnya saya menambahkan IP address yaitu 10.123.1.1/29 dengan menggunakan interface bridge. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan membuat konfigurasi IP firewall mangle untuk failovernya. Untuk membuatnya yaitu menuju ke menu IP, firewall, lalu menuju ke mangle. Lalu di sini klik add. Di sini menuju ke tab general, mencarinya pre-routing. Lalu untuk interface-nya saya memilih bridge LAN tadi. Untuk action saya pilih MAC routing dan di sini saya memberikan nama ISP1. Apply dan oke. Selanjutnya saya buat satu lagi untuk rule yang menuju ke ISP2. Untuk interface-nya sama, bridge LAN. Action-nya MAC routing dan namanya adalah ISP2. Apply oke. Ini sudah terbuat. Selanjutnya saya mau menambahkan default route-nya. Di sini saya menuju ke IP route. Lalu gateway-nya saya isikan yang ada pada interface yang menuju ke ISP tadi. Sini saya isikan dulu 145.96.73.1. Di sini untuk ISP1. Di sini karena kebutuhan developer maka sebagai jalur yang utama kita kasih cek gateway ping. Parameter ini digunakan ketika jalur utama mati, maka nanti si router akan mengecek apakah bisa digunakan atau tidak secara batas waktu kurang lebih 10 detik. Lalu untuk routing MAC di sini ISP1. Apply kita oke. Lalu saya buat lagi untuk yang menuju ke ISP2 sebagai jalur backupnya. Di sini untuk IP-nya atau gateway-nya 172.16.86.1. Lalu di sini karena ini adalah yang jalur backup maka distance-nya saya pilih 2. Nah, apply dan kita oke. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi di router core cukup seperti ini. Oh, saya mau menambahkan DNS juga di sini. 888 dan 8844. Lalu kalau remote requestnya kita centang saja, apply oke. Selanjutnya saya mau mengkonfigurasikan untuk yang ke interface LAN-nya. Di sini saya mau meremote router lab 1. Di sini saya buat IP address yaitu 10.123.1.2/29. Interface-nya saya pilih header 1. Di sini saya mau coba langsung ping saja. Kita ke ping 10.123.1.2. Maaf, 1. Nah, sudah bisa. Selanjutnya apakah saya mau coba ke ping 88? Di sini masih belum bisa. Ntar di router sini sudah mendapatkan IP route-nya, namun coba router core ping ke 88 dulu. Kita coba dulu. Ke 88. Di sini masih timeout. Di router ISP tadi apa sudah dikasih? Oh iya. Kita cek dulu untuk ISP-nya ya. Di sini IP firewall NAT print di sini sudah, lalu
firewall NAT. Di sini juga sudah, ini juga bisa ping 88. Oke, kita cek lagi. Kalau sebagai firewall sebenarnya tidak memerlukan IP root. Coba kita ping dulu ke arah ke ISP nya dulu mungkin, yaitu satu. Belum bisa mas kalau mungkin karena belum ada settingan default root yang mengarah ke atas. Oh iya, masih belum bisa ya. Oke, saya mau berikan IP nya saja terlebih dahulu. Sini IP address 123 t 1.3/29. Coba ini 10123 t sistem out. Oke, coba lihat IP neighbor-nya. Oh iya, kita lihat dulu IP neighbor-nya, siapa tahu. Oh iya, di sini IP-nya terbalik ya. Jadi saya mau ganti dulu interface-nya di Ether 4. Ini nah sudah bisa. Jadi mungkin kejanggalan di sebuah virtualisasi kurang lebih seperti itu. Untuk interface-nya akan berubah ya. Selanjutnya saya juga buat networknya network dulu. Ini udah Ether 1 123.1 Oke, lalu ping 123.1 bisa, namun ini masih belum bisa ya. Belum bisa karena belum ada default rootnya. Apa mungkin kita perlu nambahkan dulu Ya, di setiap router lab itu perlu default root. Kita tambahkan dulu untuk default rootnya ya. Di sini saya menambahkan IP root. Di sini untuk gateway-nya kita arahkan yang ada di router core, yaitu 10.123.1.1. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya mau coba ping 888. Masih belum bisa. Mungkin kita harus cek lagi di router core-nya. Oke. Sudah bisa ping ke 888. Kita cek dulu. Masih belum bisa. Coba ke default rootnya untuk routing policy-nya dilepas saja. Kita hapus dulu nih. Oke. Hapus saja semua mas. Lalu tambahkan tanpa routing mark. Oke, sebagai pengujian ya. 45 T 96 T 331. Mungkin seperti ini dulu. Lalu kita coba ini terminal. Nah, bisa ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk yang SP2. Untuk IP-nya yaitu 172 16 86 Oke. Nah, di sini tambahkan dulu mungkin S. Nah, nanti kita tambahkan routing mark-nya. Sepertinya tidak perlu mas, karena ini nanti kan routing policy kan cuma buat bagi jalur, dan ini nanti kan buat client-nya itu kan di mas, di bridge, jadi satu segmen semua, jadi sepertinya nggak perlu lah buat routing policy itu. Oh, berarti kita langsung lanjut ke pengujian. Kita konfigurasi selanjutnya saja. Tinggal konfigurasi failovernya saja untuk
jalur backupnya tadi kan lewat 172 kan mas Ya. Distance-nya bisa ditambahkan saja. Oke, berarti yang 145 nanti jalur utama. Berarti yang di sini distance-nya kita rubah seperti ini. Oke. Dan untuk jalur utamanya bisa kita kasih cek gateway mas. Yang di sini kita kasih cek gateway ping. Oke. Selanjutnya saya mau memberikan IP untuk yang menuju ke PC-nya ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini yang saya perlukan yaitu saya mau memanajemen DHCP-nya melalui router core saja. Di sini saya mau memberikan DHCP pada router core yang nantinya pada setiap ini nanti hanya sebagai distribusi saja. Maka dari itu saya akan mengkonfigurasi yang namanya DHCP relay. Jadi itu nanti DHCP servernya hanya terpusat di router core-nya saja. Ya, nanti cuma ada di router pusat saja sebagai DHCP servernya. Lalu untuk router yang ada di samping ini nanti hanya sebagai distribusi saja. Okay. Nah, untuk konfigurasinya yaitu cukup ke IP DHCP server, kita menggunakan DHCP setup agar lebih cepat. Lalu kita menuju ke bridge LAN, langsung kita next. Nah, untuk DHCP address space di sini saya mau berikan yang akan didistribusikan kepada klien-klien setiap labnya. Itu 192 68.10.1 0/24. Ini sebagai untuk router lab 1. Next saja. Oke. Selanjutnya sama, namun di sini saya mau memberikan untuk yang lab 2 92 atau 68 30 0/24. Sini DHCP-nya 20, relaynya 20. Nah, selanjutnya saya buat untuk yang lab 3 2168. Ini untuk lab 3. Ini gateway-nya 30, relaynya 20. Nah, ini untuk DHCP servernya sudah terbuat di router core, maka selanjutnya yang saya harus konfigurasikan yaitu di router lab-nya. Ini sebagai distribusi. Sini saya cek dulu IP neighbor-nya, siapa tahu nanti berubah lagi. Oke. Saya buat 192.168.1/24, interface-nya Ether 2, apply OK. Lalu selanjutnya yang saya konfigurasi yaitu DHCP relay. Di sini IP DHCP relay, lalu klik add. Nah, di sini untuk interface-nya yang mengarah ke atas. Lalu DHCP server ini adalah IP router core yang mengarah ke masing-masing router ini. Maka ini saya isikan sebagai 1.123.1.1. Untuk local address-nya saya isikan 192.168.10.1. Interface-nya saya pilih header 2. Oke, dia sudah apply dan kita oke. Selanjutnya konfigurasi yang sama pada setiap router lab-nya. Kita tambahkan terlebih dahulu IP-nya 68. IP neighbor-nya nggak dicek dulu mas, siapa tahu. Oh ya, kita cek dulu ya. IP neighbor, oh ya, ini ada di address 4, maka di sini address 1. Di virtualisasi mungkin seperti ini ya, jadi ya mungkin akan terbalik. Lalu IP DHCP relay at sini pilih header 1 benar. Lalu ini isikan sama 10.123.1.1. Untuk local address-nya 192.168.21. Selanjutnya yang ada di router lab 3, kita cek dulu IP neighbor, ini sudah benar. Saya isikan 168.31/24. Ini ether
2, lalu IP DHCP relay, klik add, enter 2, DHCP relay 10 1 2 3 1 8. Seperti ini. Jika sudah, selanjutnya saya melakukan pengujian di sini menggunakan Pinet. Ini saya buka terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya untuk request DHCP yaitu perintahnya IP DHCP. Sini sudah ada keterangan DORA. Nah, ini sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.10.254. Selanjutnya, oke, sudah berhasil. Selanjutnya, oke, sudah berhasil ya. Di sini untuk pembagian IP-nya sudah secara terpusat di router core. Untuk konfigurasi selanjutnya sebagai manajemen jaringan akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan mengkonfigurasi manajemen jaringan ya, yaitu berupa bandwidth ataupun QoS quality of service, lalu routing, dan juga bisa kita lihat nanti coba saya cek dulu. Nah, lalu scheduler ataupun automation yang akan kita gunakan pada router mikrotik nanti. Oke, pertama saya akan konfigurasi routingnya terlebih dahulu supaya router PC klien yang berada di lab 1, 2, dan 3 itu mendapatkan akses internet tanpa firewall NAT ya di routernya. Langsung saja di sini kita cek terlebih dahulu apakah PC kita sudah mendapatkan akses internet. Kita bisa lakukan pengujian pada ping 888. Oke, untuk hasil pertama di sini masih timeout ya, karena di router lab 1 sampai lab 3 itu belum ada firewall NAT-nya. Bisa kita lihat di IP firewall NAT, IP firewall NAT. Nah, di sini masih kosong. Jadi ini nanti untuk di router lab-nya kita tidak menggunakan firewall NAT, namun kita akan menggunakan routing pada router core. Jadi NAT-nya itu hanya di router core ya? Iya, benar. Kita lihat dulu apakah sudah ada tabel defaultnya. Kita tambahkan dulu default route-nya supaya router kita itu mendapatkan akses internet. Tadi IP gateway-nya berapa, Mas? 10 123 1.1. Oke. Bisa coba tes ping dulu. Oke. Ping ke 888. Oke, untuk PC router LED-nya sudah mendapatkan internet. Di router 3 kita cek terlebih dahulu apakah sudah ada default route-nya. Oke. Kita tambahkan terlebih dahulu 10 123 11. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan routing agar PC di router lab 1 sampai lab 3 itu mendapatkan akses internet. Jadi routingnya hanya perlu dilakukan di router core saja. Kita tambahkan terlebih dahulu IP root. Di sini tambahkan untuk DST-nya kita tambahkan ke networknya masing-masing lab ya. Di sini 192.168.10.0/24. Ini merupakan network dari lab 1 dengan menggunakan gateway 10.123.1.2. Oke. Selanjutnya, nah di sini sepertinya bisa nggak ya menggunakan summary? Sepertinya tidak bisa ya, karena berbeda router. Kita tambahkan saja satu-satu agar lebih mudah lah. Oke, untuk lab 2 192.168.20.0/24. Untuk gateway-nya 10.123.1.3. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk yang menuju lab 3 192.168.30.0/24. gateway-nya 10.123.1.4. Oke,
kita cek terlebih dahulu apakah PC dari masing-masing lab sudah mendapatkan internet. Nah, di sini jika kita cek maka hasilnya bisa repli TTL ya. Artinya PC sudah bisa mengakses ke internet. Ping 888. Oke, di lab 2 juga sama. Cek lab 3 888. Oke. Sudah bisa semua. Selanjutnya saya akan konfigurasi limitasi bandwidthnya ya. Jadi ini nanti kita disediakan 30 mega di router core-nya, dan ini nanti harus kita bagi sesuai dengan permintaan klien, yaitu untuk lab satunya kita menggunakan max limit 30, lalu untuk limit add-nya menggunakan 13 mega. Untuk router di lab 2 max limitnya sama 30, lalu limit add-nya 8, dan di router lab 3 untuk max limitnya 30 dan limit add-nya 7. Oke, langsung saja kita konfigurasi di router core. Oke, kita masuk ke menu queue. Di sini untuk konfigurasinya saya menggunakan simple queue saja. Kita bisa add. Untuk DST address-nya, untuk target address-nya kita bisa isikan IP spesifik dari masing-masing router ya, yaitu 10.123. Sebelumnya di sini saya akan membuat parent-nya saja terlebih dahulu supaya lebih mudah. Misal di sini saya kasih nama parent saja ya. Oke, lalu untuk targetnya diisikan network dari client router tadi 10.123.1.0/29. Nah, untuk parent ini yang terbaca hanya max limit saja. Jadi misal kita kasih nama kita kasih limit add, itu tidak akan terbaca karena yang terbaca hanya max limit saja. Tadi max limitnya 30 mega, kita bisa isikan 30 mega. Oke, jika sudah kita klik oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat childnya, yang dimana child ini merupakan router yang berada di router lab 1, lab 2, dan lab 3. Oke, di sini saya kasih nama router lab 1. Lalu untuk targetnya yaitu 10.123.1.2. Untuk max limitnya tadi 30 mega. Oke, 30 mega. Lalu untuk max limitnya untuk target dan downloadnya ini sama 30 mega. Nah, di sini untuk limit add-nya yaitu berapa tadi Mas? Coba kita cek. 13 kalau tidak salah. 13 dengan priority 1. Oke. Jadi sebagai gambaran, lab 1 ini nanti juga digunakan sebagai kantor dari guru juga ya. Jadi ini nanti berapapun bandwidth yang tersedia itu di router lab 1 itu akan minimal mendapatkan bandwidth itu 13 mega. Jadi akan lebih diprioritaskan, gitu kita bisa memilih prioritas 1. Jadi nanti jika semua lab itu online, maka yang lebih diprioritaskan itu di lab 1 karena prioritasnya lebih kecil. Dan juga semisal nanti ada bandwidth sisa, maka bandwidth sisa itu tadi juga akan dialokasikan di router lab 1. Ya, benar. Lalu untuk parent-nya saya kasih di parent tadi yang telah saya buat tadi. Oke, jika sudah klik apply lalu oke. Lanjutnya saya akan membuat child di router lab 2. Cara sama, di sini saya kasih nama router lab 2. Oke, untuk targetnya saya isikan IP di router 2 yaitu 10.123.1.3. Oke, untuk max limitnya sama 30 mega. Oke, maaf. Di sini kurang titik ya. Oke. Untuk target downloadnya sama 30 mega. Oke. Nah, di sini untuk limit add-nya di sini berapa tadi? 7 ya? 7 apa 8 tadi? 8 mega. Downloadnya juga sama 8 mega. Lalu untuk priority-nya kita set 2. Oke, untuk parent-nya kita isikan yang parent. Jika sudah klik apply lalu oke. Nah, yang terakhir saya akan buat untuk yang di lab 3, yaitu saya kasih nama router lab 3.
Lalu untuk targetnya saya isikan IP di router lab 3 yaitu 10.123.1.4. Oke, max limitnya sama 30 MB. Target downloadnya juga sama 30 MB. Lalu untuk limit add-nya di sini 7 MB ya tadi ya. Iya. 7 MB. Oke, itu 7 MB. Oke, lalu untuk priority-nya saya set 3. Oke, nah parent-nya isikan yang parent. Oke. Nah, untuk limitasi bandwidth sudah terbuat. Selanjutnya saya diberitahukan bahwa ini nanti di sini kan terdapat 2 jalur internet ya, dan ini nanti bahwa untuk jalur utamanya itu bergantian. Jadi misal jam 6 pagi sampai 6 sore itu jalur utamanya 145.9673.0 itu menjadi jalur utama, dan jalur backupnya 172.1686 ini menjadi jalur backup. Lalu untuk di jam 6 sore sampai 6 pagi itu jalur utamanya berubah menjadi 172.1686. Oke. Di sini kita bisa menggunakan fitur scheduler ya, di sistem scheduler. Nah, di sini ini merupakan sebuah automation buat mikrotik ataupun apa itu ya, buat penjadwalan. Jadi jam berapa sih harus ganti, harus mati, itu kita bisa menggunakan scheduler ini. Jadi misal di sini saya isikan start time-nya. Di sini saya kasih nama dulu aja biar mudah. Untuk jam 6 pagi sampai 6 sore. Oke. Untuk time-nya startnya jam 6 pagi ya. 6 pagi itu 00 06 Mas. Oh iya, 06 2 00 2 00. Nah, nanti setiap jam 6 pagi itu akan otomatis lah istilahnya. Untuk caranya kita bisa pergi ke terminal. Di sini saya akan merubah distance-nya saja. Misal kita untuk komennya ini nanti di sini, jadi untuk di bawah on event ini nanti saya akan ketikkan perintah, dan perintah ini saya coba dulu di new terminal. Oke. Jadi misal di sini saya print terlebih dahulu untuk routingnya, route print. Nah, di sini untuk masih menggunakan jalur utama ya untuk ini. Jadi kita set saja IP route set 0 distance. Misal di sini saya kasih 10. Oke, di sini bisa kita copy saja. Oke. Lalu saya tempelkan di sini. Ini untuk konfigurasi jam 6 pagi sampai 6 sore. Selanjutnya saya akan tambahkan untuk 6 sore sampai 6 pagi. Jadi di sini jam 6 sore sampai 6 pagi. Oke. Startnya 18.00. Oke. Kita tinggal set saja. Set 1 distance sama 10 ya. Coba bentar. Kalau enggak, untuk yang set 0 tadi distance-nya kita rubah aja yang dari awal. Oke. Jadi di sini kita tambahkan lagi ya. Ya, kita tambahkan lagi untuk set 0-nya, untuk distance-nya 1 ya. Oke. Itu kembali lagi ke 1 ya. Iya, 0 set distance 1. Kita copy, lalu kita tempelkan di sini. Oke. Nah, jadi untuk di sini kita juga akan mengatur jam supaya bisa bisa berjalan dengan baik sesuai waktu yang ada dalam kondisi juga. Ya, jadi jika kita lihat pada pojokan di kanan atas ini masih menunjukkan jam 2 sore.
Jadi untuk caranya kita bisa pergi ke sistem lalu clock. Oke. Jadi bisa kita lihat ini merupakan jam 20. Oke, jadi 20 56 00. Oke, lalu untuk tanggalnya masih tidak countable ya. Sudah ya. Oke, sudah. Lalu untuk tinggal apply oke saja. Oke, jika sudah klik oke. Nah, jika kita lihat pada menu IP routing. Oke, masih belum berjalan untuk schedulernya. Coba kita cek terlebih dahulu. Sistem scheduler. Oke. Nah, jadi ini nanti kalau misalnya sudah berjalan itu akan secara otomatis distance-nya dari IP gateway 1 berapa tadi 1459673 itu nanti akan berubah menjadi yang telah kita setting tadi ya, yaitu 10. Oke. Jadi untuk konfigurasi manajemen lab pada hari ini cukup sekian. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.